Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Ulangan ya. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 4, kita akan baca semua ayat ini bersama. Dan supaya terjemahannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di caption depan ya. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama 3, 4. Adapun Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku katakan pada telingamu hari ini. Maka kamu harus mempelajarinya dan menjaganya serta melakukannya. Yahweh Elohimu telah mengesahkan perjanjian dengan kita di Horeb. Yahweh mengesahkan perjanjian itu tidak dengan leluhur kita, tetapi dengan kita. Kita semua yang ada di sini, yang hari ini masih hidup. Yahweh telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung dari tengah-tengah api." Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, kita mengucap syukur hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah, melaksanakan ibadah raya kita kepada Bapa Yahweh. Dan hari ini dan tepatnya sebentar sore ya, adalah juga hari raya sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat pasal ke-23 yang merupakan hari raya keempat ya. Hari raya keempat yang dikenal sebagai hari raya Shavuot. Dan kita hari Shavuot ini adalah juga merupakan hari di mana umat Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Imamat 23 ini dikatakan dari hari setelah Sabat mulai ayat 15 ya. Yang ayat 23 kita baca aja. 23 ayat 15. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat ya. Setelah Sabat. Dari hari kedatangan membawa berkas persembahan ayunan itu harus genap 7 pekan atau 7 minggu ya. Jadi Shavuot ini juga artinya sebenarnya minggu-minggu ya. Jadi selama 7 pekan atau 7 minggu setelah hari Sabat, kita sudah belajar ketika Yeshua mati, kemudian dia dibangkitkan ya, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes kitab Matius pasal ke-28 ayat 1. Karena kita harus ingat bahwa semua hari raya ini sebenarnya berhubungan dengan Yeshua ya. Matius 28 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat ya, setelah lewat hari Sabat. Dan di ayat 15 tadi katakan dari hari setelah Sabat ya. Jadi kita tahu bahwa Yeshua adalah buah sulung yang pertama mati dan bangkit dan kemudian tidak mati lagi. Ya, kita tahu bahwa ketika Yeshua ataupun dalam kitab suci kita melihat banyak orang yang mati dibangkitkan ya, tapi mati lagi ya. Tapi Yeshua dia mati untuk dosa dan salah kita, kemudian dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Jadi harus ada perbedaan. Jadi dia itu adalah yang kita kenal juga sebagai buah sulung atau hasil pertama kata firman Tuhan. Kemudian sesuai firman Tuhan dalam ayat 15 dan seterusnya, kita harus menghitung 50 hari setelah persembahan ini, persembahan pertama. Setelah 50 hari persembahan pertama. Jadi Shavuot ini juga kita peringati sebagai hari Pentakosta ya. Kalau saudara nanti kita bandingkan bagaimana
Seperti yang saya katakan tadi, semua hari raya, 7 hari raya yang diperingati, sebagaimana Imamat 23, semuanya berkaitan dengan Yeshua. Ya, kita tahu bahwa Yeshua adalah buah sulung atau hasil pertama. Dia mati, kemudian dia bangkit, 50 hari kemudian baru Ruach HaKodes dicurahkan. Ya, jadi dia mati, dia bangkit, kemudian kita baca aja Kisah Rasul pasal 1. Jadi saudara, kita belajar juga diingatkan seperti apa yang saya katakan, semua hari raya itu berkaitan dengan Yeshua. Ya, kita baca Kisah Rasul 1. Kita baca aja mulai 1 sampai 3 ya. Hai Theophilus, sesungguhnya aku telah membuat risalah yang pertama mengenai segala sesuatu yang mulai Yeshua kerjakan dan juga ajarkan sampai pada hari dia terangkat setelah memberi petunjuk kepada para rasul yang telah dia pilih melalui Roh Kudus. Perhatikan ayat 3. Dan kepada mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup sesudah dia menderita melalui banyak tanda selama berapa hari? 40 hari. Ya, selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari setelah dia bangkit, selama 40 hari dia memberitakan, dia mengajarkan kembali secara intensif kepada para murid sebelum dia diangkat. 40 hari, setelah 40 hari tambah 10 hari, hari Pentakosta, Ruach HaKodes turun. Bisa tangkap ya? Jadi ada kaitan semuanya antara apa yang tertulis di dalam hari raya ini, 7 hari raya, dengan hari yang kita juga rayakan sebagai hari Pentakosta. Ya, nah, kita melihat di sini hari raya Shavuot juga diperingati sebagai hari di mana Torah diberikan Bapa Yahweh kepada manusia melalui bangsa Israel, melalui Mose, melalui Musa. Ya, jadi semua ada kaitan-kaitan. Dan kita tahu bahwa ini adalah juga suatu perjanjian, ya. Sebagaimana tadi yang dikatakan dalam Ulangan pasal 5, ya. Di dalam ayatnya yang kita baca ayat 1 sampai 2 lagi, ya. Ulangan pasal 5. Mose memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang aku katakan pada telingamu hari ini. Maka kamu harus mempelajarinya, menjaganya, dan melakukannya. Perhatikan ayat 2. Yahweh Elohimmu telah mengesahkan perjanjian dengan kita di Horeb. Yahweh mengesahkan perjanjian itu tidak dengan leluhur kita, tetapi dengan kita yang ada, kita semua yang ada di sini yang hari ini masih hidup. Ya, jadi Torah itu sebenarnya adalah juga perjanjian. Shavuot lain artinya juga perjanjian atau sumpah, perjanjian Tuhan dengan manusia, khususnya bangsa Israel, ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 19 ayat ke-5 dan 6. Ini perjanjian Tuhan dengan manusia, khususnya bangsa Israel. Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Kamu akan menjadi imamat rajani bagiku, bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi perjanjian antara Bapa Yahweh dengan manusia. Ya, Bapa Yahweh berikan, dia turunkan Torahnya. Ya, dia turunkan Torahnya. Kita tahu setelah Torah
Ya, setelah Bapa Yahweh sendiri berbicara kepada Moshe dan didengar oleh seluruh bangsa Israel. Ya, kita melihat bagaimana kita lihat di dalam ulangan Keluaran pasal ke-20 ya, kita lihat ya. Keluaran pasal 19 ayat kita baca mulai ayat 16. Setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah guruh dan kilat dan awan tebal di atas gunung itu dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Musa membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk menghadap Elohim, dan mereka berdiri di kaki gunung itu. Dan gunung Sinai, perhatikan, berasap pada seluruh permukaannya, karena Yahweh turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat. Ya, nah kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul. Jadi ada beberapa persamaan yang kita lihat, karena memang ini jatuhnya bersamaan harinya. Ya. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2. Kita baca mulai ayat 1. Ketika hari Pentakosta tiba dengan seia sekata, mereka semua terus berada bersama-sama. Tadi bangsa Israel berkumpul bersama-sama di Gunung Sinai. Tiba-tiba datanglah satu bunyi dari langit. Tadi di Gunung Sinai sangkakala berbunyi. Angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Bergetar. Tadi kan kita lihat di dalam kitab Keluaran, ya. Ketika Yahweh berbicara, asap, api, dan kemudian di sini mereka semua dipenuhi, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ketika Yahweh berbicara kepada bangsa Israel di Gunung Sinai sana, ya, asap, api, sangkakala berbunyi. Dan malaikat yang trompet, ya, bukannya manusia. Suaranya bergetar luar biasa. Ya. Baru setelah itu Tuhan berbicara. Tetapi ingat, dia berbicara, dia tidak langsung memberikan 2 loh batu. Karena setelah dia berbicara, Moshe disuruh naik ke atas, ke gunung. 40 hari 40 malam Tuhan jelaskan semua 10 perintah itu. Jangan ada padamu ilah lain dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sujud menyembah kepada apapun juga selain Dia. Ya. Nah, itu semua 10 perintah dijabarkan oleh Bapa Yahweh kepada Musa. Dan Musa 40 malam dia dengar, dia catat semua. Sangat detail. Ya. 40 hari 40 malam. Baru kemudian dia turun. Diajarkan kepada para umat Israel. Nah, dari sana dilihat dari 10 firman, 10 perintah Tuhan menjadi 613 aturan, ketetapan dan perintahnya. Ya. Dan Tuhan berjanji, ya, kalau bangsa ini mengikuti semua apa yang Dia perintahkan, maka bangsa ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Keluaran tadi, kamu akan menjadi harta kesayanganku di atas segala bumi, di atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Kamu akan menjadi imamat rajani. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali bagaimana Bapa Yahweh, ya, Elohim yang kudus, mengikat perjanjian dengan bangsa pilihan Tuhan karena leluhur. Karena Bapa Abraham, Bapa Yitzhak, Bapa Yakub. Dia mengikat perjanjian dengan keturunan-keturunannya. Ya. Jelas tadi dikatakan
Dia mengikat perjanjian bukan dengan leluhur kita, tetapi dengan kita. Semua yang ada di sini, yang hidup hari ini, termasuk kita sekarang. Ya. Nah, saudara, ini dikasih oleh Bapak Yahweh, jelas firman Tuhan katakan. Ya, kita coba lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 tadi ya. Kita harus perhatikan baik-baik ya, ini perintah. Ulangan pasal 5 ayat 1. Adapun Musa memanggil seluruh orang Yesaya dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Yesrael. 1. Ketetapan dan peraturan yang aku katakan pada telingamu hari ini. Perhatikan ayat selanjutnya. Kamu harus mempelajarinya, menjaganya, dan melakukannya. Jangan salah. Jangan melenceng ke kanan ke kiri. Ya. Karena itu dan berkali-kali saya ingatkan kan, sebagai umat Tuhan, Torah diberikan bukan saja bagi bangsa Israel. Ingat ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang harus menjadi berkat bagi banyak bangsa lain. Ya, kita lihat di dalam ini, karena ini perintah Tuhan ya. Di dalam Yesaya pasal 60. Kita baca ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Perhatikan. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Ini mengikat mereka ya. Sehingga sampai detik ini, bangsa ini walaupun dibenci oleh banyak bangsa lain. Ya. Oleh banyak bangsa lain, tetapi mereka tetap ketika ada bencana, ketika ada masalah, mereka tetap menjadi terang, menjadi alat Tuhan menyalurkan berkat. Karena ini perintah Tuhan. Ya. Nah, kita melihat bahwa memang segala apa yang terjadi di muka bumi ini telah Tuhan atur. Bangsa ini dengan segala keberadaan mereka, walaupun mereka dibenci oleh banyak bangsa. Kenapa dibenci? Karena bangsa ini akan diserang oleh seluruh dunia. Ya, pada waktu Tuhan. Tapi Tuhan akan membela mereka. Sehingga siapapun yang menyerang mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan bangsa ini. Ya. Kan dikatakan tadi, dia yang memiliki bumi. Dia yang memiliki bumi. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Cukup satu kali bangsa ini diporak-porandakan karena ketegar tengkukan mereka. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mau mempelajari sungguh-sungguh Torah, tidak menjaga Torah, dan terlebih tidak melakukannya. Bahkan mereka menyembah kepada ilah lain. Ya. Karena mereka menyembah kepada ilah lain, maka murka Tuhan turun. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mimpi-mimpi, pernyataan-pernyataan Tuhan melalui Daniel, orang yang termasuk dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita sudah belajar kan? Bagaimana dengan 7 masa, 7 dikali 360 hari sama dengan berapa? 7 kali berapa? Kali 360 hari. 2500 berapa? 20 hari atau 2520 tahun. Ya. Ditambah dengan minus sekitar 570. Itu 570 pada zaman si Nebukadnezar. Ya, sebagaimana Nebukadnezar, dia sombong, dia angkuh, dia menganggap dirinya lebih hebat dari Bapa Yahweh.
maka Tuhan menjadikan dia rendah serendah-rendahnya, bahkan sebagaimana binatang. 7 masa. Demikianlah bangsa Israel. Karena mengabaikan perintah Tuhan. Setelah tahun 500, sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Ya. Pada zaman Nebukadnezar. Bangsa ini diporak-porandakan ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi setelah 2520 tahun kurang lebih, bangsa ini dipulihkan. Tahun 1948 muncullah negara yang dikatakan negara Israel. Dan firman Tuhan berkata, ketika bangsa ini sudah ada di sana, tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini yang akan dapat mencabut mereka dari tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan ribuan tahun yang lalu. Ya. 2500 lebih tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, kalau dia sudah ditanam di negeri mereka. Kita lihat di dalam Amos pasal ke-9 ayat 15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka, bukan di negeri orang. Di negeri mereka. Mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Nah, ini yang kita percaya. Walaupun sekarang masih ada konflik, tapi ya firman Tuhan harus jadi. Firman Tuhan harus, artinya apa yang ditulis oleh kitab suci kita itu benar. Orang banyak mengklaim kitab suci mereka, enggak, ini kitab suci kami benar. Ada tertulis. Dan apa yang tertulis itu harus digenapi. Tetapi kita melihat semua bukti-bukti nyata. Bahkan sampai 70 minggu kita juga melihat bagaimana Yesua pun muncul sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Nah, itu semua digenapi. Dan kita sekarang sedang menjalani akhir daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan, sedang menunggu kedatangan Yesua yang kedua kali. Dia sudah terangkat kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan kita melihat sebagaimana kepada bangsa Israel. Hari yang diperingati pada jatuh tepatnya sebentar sore. Karena tanggalan Ibrani mulai sekitar jam 18. Ya. Nah, kita melihat kurang lebih 3.300 atau 3.500 tahun yang lalu Torah itu diturunkan. Ya. Tapi kita melihat umat Israel karena ketegar-tengkukan mereka. Seharusnya kata Yesaya 60 tadi, mereka menjadi berkat. Tetapi mereka karena menyembah kepada berhala, diporak-porandakan Tuhan ke seluruh pelosok muka bumi. Di satu sisi mereka memang diporak-porandakan. Tetapi di sisi yang lain, bagi bangsa yang lain, bangsa ini menjadi berkat. Apa yang ditulis itu harus digenapkan. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan itu terjadi. Ya. Kita melihat orang-orang yang pintar-pintar semua dari sana. Penerima-penerima Nobel lebih dari 50% dari sana. Itu tidak bisa disangkali. Artinya memang bangsa ini bangsa pilihan. Ya. Dan kita melihat bangsa ini memang masih sebagian dikeraskan hatinya. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu kan. Sebagian dikeraskan. Sebagian sudah percaya Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Ruach HaKodes.
Tetapi sebagian yang masih dikeraskan menunggu sampai jumlah bilangan bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya digenapkan bilangannya. Kalau sudah genap, ya sudah. Waktunya setengah minggu atau 3,5 tahun terakhir. Ingat, Yesua memberitakan firman selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Setengah minggu pertama. Dan sebagaimana kitab Daniel, pada pertengahan minggu di stop. Setelah 3,5 tahun Yesua dibunuh. Tapi firman Tuhan, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kita lihat Ayub pasal keberapa? 42 ayat ke-2. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Perhatikan, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, setan berusaha menggagalkan. Tetapi rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Ya. Dan kita melihat di dalam Daniel pasal 9 ayat ke-27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Ini firmannya 1 pekan. Ya. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyembahkan korban dan persembahan sajian terhenti. 3,5 tahun, jadi pertengahan pekan, 3,5 hari, 3,5 tahun. Ketika Yesua sedang melayani, 3,5 tahun dia di-cut, dibunuh, disalibkan. Setengah pekan yang terakhir, ya, ingat Yesua 3,5 pekan itu untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsa Israel. Dan setengah pekan yang terakhir karena rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Jadi apa yang dia sudah tetapkan harus terjadi. Kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal ke-11. Kita baca ayat ketiga. Nanti saudara baca semua ya. Kita baca ayat 3. Aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1.260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Kita baca lagi terus. Mereka inilah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Perhatikan ayat 5. Jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut mereka, memakan habis mereka yang memusuhinya. Dan jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Mereka memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak mengirim hujan pada hari-hari mereka bernubuat. Dan mereka memiliki otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana sesering yang sekiranya mereka inginkan. Ini semua tanda-tanda ada pada Nabi Elia dan Nabi Moshe. Ya. Jadi 3,5 pekan yang terakhir, kedua nabi ini yang memang dihormati oleh bangsa Israel, lebih dari nabi-nabi yang lain. 3,5 pekan ini, ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi. Kita baca ayat ketiga ya. Aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, mereka akan bernubuat selama 1.260 hari. 1.260 hari itu berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama, setengah pekan yang pertama, Yesua memberitakan kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak percaya, mereka menyalibkan dia. 3,5 tahun yang terakhir, bukan lagi Yesua yang turun, tetapi kedua nabi ini turun untuk bangsa Israel. Nah, kita melihat semua itu sedang digenapi oleh Tuhan. Ya. Nah, kita percaya Torah
Diturunkan sekitar 3.300 sampai 3.500 tahun yang lalu kepada bangsa Israel. Nah, saya berkali-kali mengingatkan kepada saudara, kita semua sedang dipersiapkan menjadi raja dan menjadi imam. Ada tertulis, ya. Ini saya harus ingatkan supaya saudara menganggapnya serius, ya, bukan main-main. Di dalam Ulangan 17 ayat 18. Sebagai seorang raja, sebagai seorang imam, apa yang harus kita lakukan? Namun harus terjadi ketika saudara dan saya duduk sebagai raja ataupun imam di atas tahta kerajaannya, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Artinya Torah memerintahkan saudara dan saya pula sebagai calon raja, calon imam, saudara harus menyalin Torah. Kita harus menyalin Torah. Jangan ada padamu ilah lain. Oh, saya enggak menyembah patung, ya mungkin duitmu jadi berhala. Pekerjaanmu jadi berhala. Ya. Engkau lebih mementingkan kedaginganmu daripada Tuhanmu. Itu sudah menjadi berhala. Hal-hal seperti itulah dari satu perintah dipecah oleh Tuhan. Dijelaskan oleh Bapa Yahweh kepada Moshe, sehingga dari 10 perintah menjadi 613 perintah. Supaya kita menyadarinya. Ya. Supaya kita jangan main-main. Kalau jadi laki-laki, ya jadilah laki-laki yang benar. Berpakaianlah yang benar. Kalau kau jadi perempuan, jadilah perempuan yang benar. Jangan pakai pakaian laki-laki. Nah, ini kan perintah. Karena itu kejijian bagi Tuhan. Ya, kita sudah sering kali mendengar, ya, bahwa orang-orang yang punya kelainan jiwa akhirnya bisa memiliki laki-laki mempunyai sifat perempuan ataupun sebaliknya. Itu kelainan jiwa. Tetapi kita melihat sekarang, zaman sekarang ini, bahkan di beberapa negara tertentu, kalau saya nggak salah di Amerika sudah mengesahkan laki-laki boleh kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sama seperti zaman Sodom dan Gomora. Ya. Kenapa? Karena meremehkan firman Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah akan dibinasakan oleh Bapa Yahweh. Sebagaimana dahulu dia membinasakan manusia pada zaman Nuh ataupun pada zaman Sodom dan Gomora. Tuhan punya batas kesabaran. Kita sudah belajar kan? Kesabaran Tuhan luar biasa. Kita sudah dibukakan oleh Tuhan. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ketika mereka diciptakan, langsung ada perintah. Pertama, Torah yang pertama turun. Perintah yang pertama, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kita sudah pernah menghitung berapa tahun. Itu kan belum jatuh dalam dosa. Berapa tahun mereka tidak punya anak. Atau mungkin tidak mau punya anak. Itu tetap melanggar firman Tuhan. Karena Ayub berkatakan rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Kita melihat di sini, sadar ataupun tidak sadar, kita pun pada akhir zaman ini mata kita dicelikkan. Wah, ada satu rahasia di sana yang tersembunyi. Adam dan Hawa
belum berdosa, tetapi tidak mentaati perintah Tuhan. Ya. Ya memang kita tidak bisa bilang, karena dosa itu kan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mereka memang tidak melanggar, tetapi menunda-nunda tanpa mereka sadari. Nah, saya nggak tahu, banyak orang lain mungkin berpikir beda. Tapi saya belum pernah melihat atau mendengar orang berbicara, berkhotbah atau mengupas hal ini. Belum pernah. Ya Tuhan bukakan begitu aja. Dan kita melihat, kalau kita boleh menafsirkan, atau saya menafsirkan lah, kita nafsirkan boleh aja. Hari ke-6 diciptakan, satu hari kata firman Tuhan. Satu hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat kita. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Ayat selanjutnya. Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Ya. Kita percaya sesuai apa yang tertulis. Kita ulangi sedikit ya. Manusia diciptakan hari ke-6. Berdasarkan ayat ini, satu hari sama dengan 1000 tahun kita. Diciptakan hari ke-6, diperintahkan oleh Tuhan, kamu harus punya anak cucu, penuhi bumi. 1000 tahun, hari ke-6 1000 tahun. Gak punya anak. Hari ke-7 istirahat kan, 1000 tahun. Sudah 2000 tahun. Dan berdasarkan penafsiran yang Tuhan berikan, singkapkan kepada saudara dan saya. Berdasarkan penafsiran Tuhan berikan bagi saya dalam kitab Keluaran. Pada hari ke-10 dia jatuh. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Hari ke-10 Tuhan sudah menyiapkan domba. Persiapkanlah domba pada hari ke-10, kata kitab Keluaran 12. Tapi jangan dipotong dulu. Siapkan hari ke-10. Jadi penafsirannya manusia jatuh pada hari ke-10, dan pada hari saat dia jatuh Tuhan sudah siapkan domba Paskah. Tapi jangan dipotong dulu. Simpan sampai hari ke-14. Simpan 4 hari 4000 tahun. Dari zaman Adam sampai Yesua 4000 tahun. Dan itu digenapkan. Hari ke-14 domba Paskah dibunuh. Nah, kita melihat itu terjadi. Ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan luar biasanya mengungkapkan kepada kita. Kadang-kadang saya pikirkan Alef, Bet, abjad Ibrani. Ya. Hari kelima Hei ya. Hei ya. Hari kelima itu Hei. Hei itu kalau kita melihat di dalam ini, salah satu artinya adalah melihat. Melihat. Setelah 5 hari, 5000 tahun, Tuhan melihat ini kok nggak punya anak sih. Mereka kudus loh, tapi Tuhan perintahkan harus punya anak. 5000 tahun nggak punya anak. Nggak pernah saya belum pernah dengar orang membicarakan hal ini. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan singkapkan khusus bagi saya. Dan saya ajarkan kepada saudara, yang kita beritakan kepada seluruh dunia. 5000 tahun Tuhan sabar menunggu. Ternyata Adam dan Hawa tetap tidak punya anak. Mereka nggak mandul ya. Mereka nggak mandul.
Tetapi ya mungkin lupa aja. Karena bukan enak kan. Wah, suasana surgawi, mau kemana-mana, muter-muter di dunia ini. Ya. Dan saya terbayangkan, saudara lihat ya, kita lihat. Kita coba buka-buka firman lah. Ya, bagaimana luar biasanya Tuhan ini. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-8. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur. Perhatikan ayat berikutnya. Di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Artinya Adam dan Hawa ketika dibentuk oleh Tuhan, Tuhan tidak lepas begitu aja. Bumi ini kan besar, tapi dia taruh di satu tempat yang sudah dia tetapkan, Taman Eden. Pernahkah saudara terpikir? Ya, pernahkah kita berpikir? Nah, saya juga mikir kan. Selama sekian tahun, kok setan gak pernah jamah? Setan kok gak pernah ganggu? Setan kok gak pernah bisa masuk taman? Bisa saja kita menafsirkan. Setelah 5 hari Tuhan melihat 5.000 tahun ini kok gak mau melakukan firman Tuhan. Rencana Tuhan kan gak mungkin gagal. Jangan sampai dunia ini diciptakan hanya kosong. Bisa saja kita menafsirkan, ya, Tuhan izinkan setan masuk. Saya tafsirkan setan tadinya gak bisa masuk. Taman Eden ini khusus untuk mereka. Bisa ditangkap maksud saya. Jadi saya menafsirkannya, setelah 5 hari menunggu, Tuhan izinkan setan untuk mencobai si Hawa. Bisa ditangkap maksudnya. Tuhan izinkan ya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan gak bisa masuk dia. Karena tempat ini khusus untuk manusia. Tetapi Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Ya kita menafsirkan boleh kan. Karena penafsiran saya itu belum tentu benar. Tapi ya kita berpikir juga lah kenapa begini. Kita harus berpikir bahwa rencana bahwa Bapa Yahweh dengan khusus mengatakan kepada Hawa dan Adam, penuhi bumi, beranak cucu. Ya tapi 5.000 tahun gak punya anak, gak punya bapa, hanya berdua melulu. Tuhan izinkan. Dan terjadilah kejatuhan. Setelah kejatuhan kan ternyata bisa punya anak. Baru disitulah kita menghitung. Setelah jatuh, Adam hanya berumur 930 tahun. Pada hari engkau memakannya. Kan firman Tuhan bilang gitu. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Orang berpikir, oh dia udah makan kok gak mati. Berarti itu bohong. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Umurnya gak sampai 1000 tahun. Setelah jatuh ya. Jadi berdasarkan penafsiran kita, umur sesungguhnya Adam dari hari ke-6 sampai hari ke-10 ditambah 930 tahun, kurang lebih 5.930 tahun. Umur sesungguhnya dari Adam. Ya umur Hawa kurang lebih sama lah. Nah kita melihat karena pelanggaran-pelanggaran ini, Tuhan mau memulihkan kembali manusia supaya dia menjadi seperti apa yang dahulu dia ciptakan. Dan untuk pemulihan ini, maka hanya ada satu jalan, mereka harus taat kepada firman. Mereka harus taat kepada firman. Kan Yakobus 1 ayat 21 katakan, firman itulah yang menyelamatkan jiwa. Nah, kita melihat di sini Bapak Yahweh beracara luar biasa. Dia berikan Torahnya. Torah ini adalah undang-undang dasarnya dalam kehidupan manusia yang harus dia lakukan. Jadi kalau ada orang-orang dunia yang menyatakan Torah itu tidak berlaku, hati-hati. Karena Yeshua sendiri berbicara, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Kenapa dia harus menggenapinya?
ketika Torah turun, Mose diajarkan oleh Tuhan. Ini loh caranya. Begini loh caranya. Ini loh maksudnya. Tetapi ternyata manusia gagal. Matius pasal 5 ayat 17 kita lihat ya. Janganlah mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang berani mengatakan Torah tidak berlaku, dia menentang firman. Orang itu harus bertobat. Orang itu harus bertobat. Karena itu perkataan bukan dari Tuhan. Karena Yesus sendiri berbicara. Dia datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi untuk menggenapi. Kenapa? Karena Mose yang mengajarkan kepada para murid, para orang-orang Yahudi, para rabi, mereka tidak menerapkan Torah sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan apa yang sudah ada, mereka tambah-tambahkan dengan berbagai macam tradisi Yahudi yang ada, ditambahkan kepada Torah yang ada. Sehingga Yesus berkata, ya, kamu lebih menghormati adat istiadatmu daripada Torah yang seharusnya menjadi andalan hidup manusia. Manusia gagal untuk menerapkan Torah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Torah yang diturunkan 3.300 atau 3.500 tahun yang lalu gagal diterapkan oleh manusia dengan benar. Sehingga Yeshua yang sebagaimana apa yang juga sudah dikatakan, dinubuatkan, kurang lebih 1.500 tahun setelah Torah turun, Yeshua, Torah itu sendiri, firman yang hidup itu sendiri, Yahweh sebagai manusia Yeshua, firman yang hidup turun sebagai manusia untuk kasih contoh. Beginilah kita harus melakukannya. Tetapi kita melihat pekerjaan setan. Sejak Torah diturunkan, setan berusaha untuk memutarbalikkan, menyelewengkan firman. Sehingga tidak sepenuhnya seperti apa yang Tuhan kehendaki itu dinyatakan. Demikian juga ketika Yeshua turun, mereka tidak bisa terima Yeshua. Maka mereka menyalibkan Yeshua, menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan berbagai macam alasan. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan tahu. Tuhan sudah memberikan beberapa macam petunjuk. Sejak zaman Musa dia katakan, kamu harus bisa mengingat dan melakukan firman Tuhan. Melakukan Torah dengan benar. Tapi kan manusia lupa-lupa terus. Karena itu salah satu Torah yang diajarkan. Dikatakan di dalam kitab Bilangan 15. Kitab Bilangan 15 ayat 38 mulai. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun. Haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Perhatikan ayat 39. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat pada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari sutur hatimu
dan setut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur. Bapa Yahweh menurunkan salah satu yang dijabarkan oleh Bapa Yahweh kepada Musa. Supaya manusia bangsa Israel ingat, bikin jombai di bajumu. Supaya ketika engkau lihat jombai, engkau diingatkan akan firman Tuhan. Itu pun gagal. Itu pun gagal. Kenapa saya katakan gagal? Mereka yang nyalibkan Yesua itu kan semua pakai gituan. Betul nggak? Saya menafsirkannya ya, karena itu kan imam-imam besar. Ahli-ahli Taurat semua kan dia pakai gituan semua. Salibkan dia, salibkan dia. Tidak tahu bahwa yang disalibkan itu justru Sang Juru Selamat. Atau tidak tahu bahkan karena sudah tertutup oleh segala macam aturan-aturan manusia. Salibkan dia. Dan Yesua, dia katakan aku datang untuk menggenap apa yang dia firmankan, itu harus terjadi. Manusia harus bisa mempelajarinya, mengertinya, memeditasikannya, melakukan firman-Nya tanpa pertolongan dari Bapa Yahweh sendiri. Tidak bisa. Tuhan berikan kebebasan, pakai jumbailah supaya kamu lihat ini bisa ingat. Ingat ya, jumbai-jumbai ini kalau saudara ingat ada orang-orang India ya, ada di sini kan. Nah, itu salah satu cara mereka supaya mengingatkan ketika mereka lihat ada titik di dahi mereka, diingat bahwa ada aturan-aturan mereka. Itu salah satu. Ya, ada berbagai macam cara lah. Saya juga pernah punya teman India, dia pakai gelang di tangan. Saya tanya, buat apa? Supaya ingat-ingat. Cara manusia untuk ingat-ingat. Karena niru ini ya. Ternyata itu tidak jalan. Karena itu sebagaimana apa yang diyakini, Torah turun pada hari raya Shavuot. Ruach HaKodes diturunkan pada hari yang sama. Dengan tanda-tanda yang mirip. Ada deru, ada api. Semua terjadi seperti apa yang terjadi pada zaman 3.300 atau 3.500 tahun yang lalu di Gunung Sinai. 1.500 tahun kurang lebih kemudian terjadi hal yang sama. Ketika para murid dalam Kisah Rasul tadi kan, pada hari Pentakosta, pada hari Shavuot, 3 hari raya yang harus mereka hadiri dari 7 hari raya. Nah, kita sudah belajar bersama-sama kan. Hari Paskah, hari Shavuot ini atau Pentakosta dan hari raya Sukkot, 3 hari raya besar. Di mana bangsa Israel harus berkumpul di Yerusalem. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika para murid dibaptis dengan Ruach HaKodes, maka mereka bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Tradisi Yahudi menyatakan mereka percaya ya, ketika Torah turun pun bukan hanya satu bahasa, tapi ada 70 bahasa berdasarkan tradisi mereka. Loh kok 70 bahasa? Ya ingat, kita harus lihat kan, harus ada sebabnya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan hanya bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain juga ikut. Karena itu mereka pun meyakini pada saat Ruach HaKodes turun, pada hari Pentakosta di Yerusalem sana, juga ada 70 bahasa. Kenapa 70? Yahudi ini kan dari berbagai macam negara. Itu tafsiran mereka. Tapi yang harus kita lihat di sini, ya, Ruach HaKodes inilah sebagai ganti
apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Bilangan 15. Kalau kau lihat jumbai-jumbai ini, engkau akan ingat firman Tuhan ternyata gagal. Karena itu Tuhan beri Ruh Kudus-Nya. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan ayat selanjutnya. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus inilah yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Karena dia akan tinggal di dalam saudara dan saya selamanya. Ya, di dalam ayat ke berapa ini? 16 kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Perhatikan, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Ya, Ruh Kudus dianugerahkan bagi orang yang percaya kepadanya. Tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada selamanya. Selama kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ya. Bisa aja kan orang mendukakan Roh Kudus. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan mendukakan apa? Roh Kudus, ya. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Ya, kalau kita berdosa terus, jadi pembuat dosa, ya akhirnya kita mendukakan Roh Kudus. Karena itu Tuhan katakan jangan kita mendukakan Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Karena Roh Kudus itu bertakhta di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya sebentar, tapi sampai selama-lamanya. Karena itu kita belajar. Kita memang sedang dalam proses penyempurnaan. Kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Kan salah satu tugas Roh Kudus tadi mengajar kita. Dan salah satu tugas Roh Kudus juga mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah diberikan. Nah, berkali-kali saya ingatkan kepada saudara, segala sesuatu yang diingatkan berarti sesuatu itu pernah kita baca dan pernah kita dengar di dalam menjalani hidup ini. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang mau diingatkan? Ya nggak bisa. Ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Ketika kita baca, maka itu akan tertanam di dalam hati kita. Ketika saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mesia, menerima mengakui Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Adonai Yeshua Mesia. Bukan hanya percaya-percaya gitu aja ya. Banyak orang-orang Nasrani ya kelihatannya percaya Yeshua, atau di luar sana mereka katakan percaya Yesus. Nah, saya pernah dalam suatu denominasi gereja yang lain. Tapi jarang sekali Roh Kudus diberitakan. Jarang sekali Roh Kudus diberitakan. Padahal Roh Kudus itu kita butuh ya. Kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita akan seluruh firman. Nah, kalau tidak pernah diajarkan, ya bagaimana kita bisa mengerti tugas Roh Kudus. Karena itu kita diajar ya. Setelah kita diajar tentang firman Tuhan dengan benar. Menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya percaya. Bukan hanya menyatakan diri saya orang Nasrani, saya orang percaya Yeshua.
apakah kau pernah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Harus diakui dengan lidah, mulut, bibirmu. Ya, kita kan sejak sekolah dulu kan, saya nggak tahu sekarang ini. Kalau dulu kan ada satu pernyataan, saya bangsa Indonesia, berbahasa satu. Nah itu kan semua pengakuan. Nah, begitu juga dengan kalau saudara dan saya percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, sebagaimana Roma 10 ayat 9-10, harus kita akui, Yeshua, engkaulah Tuhan saya, engkaulah Juru Selamat saya, engkaulah Raja saya. Ya. Ketika kita mengakui itu dan mau melakukan semua yang dia perintahkan, termasuk menguburkan manusia lamamu melalui baptisan, baru kita menerima manusia yang baru. Baru Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akan bertakhta di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita senantiasa. At least ya berdoa. Mau makan berdoa dulu. Habis makan berdoa juga, mengucapkan terima kasih. Mau jalan juga berdoa. Dalam perjalanan juga kau berdoa. Melakukan apapun berdoa. Kita tidak berdoa dengan waktu-waktu tertentu ya, enggak ya. Setiap saat kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Dia dalam hati, maka sesuai Mazmur dikatakan Dia bertakhta di atas pujian kita. Ketika Dia bertata di atas pujian kita, ingat ya, setan itu lihat. Setan itu lihat ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Dia tidak bisa jamah. Tidak bisa. Walaupun dia berusaha untuk menjamah dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Tidak bisa dijamah. Karena saudara dan saya adalah milik Bapa Yahweh. Kita harus berjalan sesuai dengan perintahnya. Dan sekarang hari ini, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang di luar Israel secara jasmani. Walaupun yang di dalam secara jasmani pun sebagian, kata kitab Roma, kan kita sudah belajar, sebagian sudah selamat, sebagian lagi belum, sebagian lagi menunggu yang di luar Israel ini selamat dulu. Setelah genap baru yang sebagian ini Mose dan Elia akan turun beritakan Injil. Sampai mereka percaya, dimaterai, kata Wahyu pasal 7. Wahyu 7 sama Wahyu 11 itu berkaitan. Untuk bangsa Yahudi. Sehingga jelas di dalam kitab Wahyu pasal 7. 12.000, 12.000, 12.000, 12 kali 12 suku. 144.000. Nah, kita tidak tahu apakah 12.000 itu termasuk yang sudah sebagian diselamatkan, ya kita nggak tahu, mungkin enggak ya. Kenapa saya bilang enggak? Karena yang sebagian ini kan sudah selamat kata firman Tuhan. Yang sebagian lagi belum. Yang sebagian inilah yang termasuk mungkin kita tafsirkan aja 144.000 orang. Nah, kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Apa yang Tuhan firmankan itu harus jadi. Tidak bisa ditunda. Rencana Bapa Yahweh harus jadi. Nah, kita sudah belajar tadi dikatakan ternyata ada kesabaran Tuhan. Ada batas kesabaran Tuhan. 5.000 tahun dia tunggu-tunggu. Ini nggak punya anak-anak. Izinkan setan. Setelah jatuh dalam dosa baru mereka punya anak-anak. Jangan anggap remeh ya. Kita melihat di sini Tuhan punya batas kesabaran. Tapi kesabarannya luar biasa. 5.000 tahun. Kita baru benci satu orang, ketemu orang benci sekali udah. Paling seumur hidup
Kita umurnya berapa? Kamu umurmu 70, kalau kuat 80 ya mungkin ya sampai 100 lah. Ya. Tuhan 5.000 tahun. Tapi kita melihat di sini, kita belajar dari sini. Artinya Tuhan pun ada batas kesabarannya. Kita mungkin juga ya sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus. Ya mungkin anak-anak Tuhan ada yang dengar khotbah ini kan. Kalau kau malas-malas hati-hati, Tuhan juga punya batas waktu. Oh saya juga ibadah kau mau live streaming. Kalau kau bisa datang kenapa nggak datang? Ya. Ibadah itu perintah ya. Tadi dalam pembukaan dikatakan kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu harus, arti kita wajib melakukannya. Kalau kita lakukan itu janji Tuhan. Ini kan kita bagian kita nih. Kamu harus, ya kita lakukan. Janji Tuhan, Dia memberkati roti makananmu dan air minuman. Dia menjauhkan segala sakit penyakit. Itu janjinya. Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu senantiasa menepai janjinya. Tetapi kita pun harus terus mengoreksi diri. Ya. Ibadah sih ibadah, tapi kan ibadah di live streaming ya, kalau bisa datang kenapa nggak datang? Ya bukan saya di gereja ini, mungkin di tempat-tempat lain di mana kau ibadah, kalau bisa datang ya datang. Jangan kemalasan menggerogotimu. Tuhan benci pemalas. Orang jahat masih Tuhan pakai. Tetapi orang malas Tuhan tidak mau pakai. Nah Tuhan aja begitu. Kita pun harus sadar. Ya, jangan kita malas. Banyak anak-anak Tuhan yang malas kan karena mungkin tadi malam sibuk. Wah kalau untuk dunia nggak sibuk. Sampai jam 3 pagi juga diladenin. Sampai jam 5, jam 6 pagi juga diladenin. Tapi begitu Tuhan nanti jam 8 ibadah, aduh ngantuk. Saya sebagai pelayan Tuhan harus beritakan ya bagi saudara-saudara di luar sana. Waktu Tuhan sudah sebentar lagi. Sudah sangat sebentar lagi. Semua tanda-tanda sudah mulai. Jangan anggap enteng apa yang terjadi saat ini di daerah Timur Tengah sana, di Israel sana. Nah, jangan anggap enteng, karena itu semua tanda-tanda. Ya. Tapi kita melihat di sini, Ruh Kudus terus mengingatkan kita selama waktunya masih ada. Saya sebagai pelayan Tuhan, ingat saudaraku yang di luar sana. Jangan anggap enteng kesabaran Tuhan. Seperti yang saya katakan, memang Tuhan sabar 5.000 tahun dia tunggu. Tapi apakah umurmu sampai 5.000 tahun? Gak mungkin kan. Gak bisa. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Engkau satu saat karena malas, dikeraskan sama Tuhan jadi pemalas. Ingat Firaun, dia mengeraskan hati sekali. Tuhan masih berkemurahan, dia kasih firman kedua kali. Masih mengeraskan hati, dia kasih 3 kali. Setelah itu dia keraskan. Kita pun tidak lebih baik dari Firaun. Jangan kira Tuhan gak baik sama Firaun ya. Firaun diberitakan firman, tapi dia mengeraskan hati. Karena dia mengeraskan hati, dikeraskan sama Tuhan. Artinya tidak mungkin lagi untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Dia bisa selamat. Kalau dia gak keraskan hati kan oke, dia lepaskan bangsa Israel, dia selamat. Tapi dia keraskan hati. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan yang saudara dan saya terima hari ini, ya, Bapa Yahweh sudah mengikat perjanjian dengan saudara dan saya. Engkau dan saya diberikan Roh Kudusnya. Seberapa aktifkan kita berkomunikasi dengan Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus ada di dalam kita sesuai firman-Nya tadi. Berapa aktif? Ya.
Nah, kita harus melihat bagaimana contoh yang Yesua katakan. Para murid setelah mereka dalam masalah baru ingat Tuhan. Baru dia bangunkan Yesus. Kita dalam masalah, ombak besar. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi, manusia biasa. Saya katakan manusia biasa, nanti kan kita menginjakkan kaki lagi. Nanti kan setelah waktu 1500 tahun, 1000 tahun nanti, kita akan menginjakkan lagi kaki di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kita hanya hidup satu kali di muka bumi, itu bukan iman kita. Ingat ya, saya ajarkan kepada saudara firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan saya hanya hidup satu kali di muka bumi, itu bukan iman kita. Karena kalau toh kita harus pulang dulu, kita akan kembali lagi di bumi ini 1000 tahun lamanya. Jadi bukan satu kali kita di muka bumi. Bukan satu kali. Karena itu kita harus melatih diri ini. Mengenal apa sih maksudnya Tuhan. Kan Roh Kudus yang ngajarin. Ini loh artinya, ini loh artinya. Terus terang saudaraku. Apa yang Tuhan singkapkan mengenai si Adam dan Hawa ini. Itu baru Tuhan buka minggu ini. Saya lagi meditasi. Terus Tuhan ini kamu ingat gak itu? Saya tidak pernah dengar, saya nggak tahu saudara pernah dengar atau pernah lihat-lihat di media sosial. Nggak pernah orang membicarakan tentang ternyata Adam dan Hawa tidak melakukan firman. Walaupun mereka tidak bisa dikatakan dosa ya. Kenapa saya bilang tidak bisa dikatakan dosa? Karena dosa adalah pelanggaran firman. Ya mereka memang menunda-nunda terus. Tapi setelah 5000 tahun, 5 hari, 5 Tuhan melihat. Ya 5, itu kan 5. Tuhan lihat ini kok tidak melakukan. Ada batas kesabaran Tuhan. Karena itu mari ya, kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak ya, saya katakan banyak hal yang tersembunyi. Bukan saja kalau Tuhan percayakan saudara berdiri di sini memberitakan, minta Tuhan. Tuhan apa sih yang mau Tuhan buka? Buka. Saya percaya banyak hal yang Tuhan mau buka. Tapi kalau Tuhan engkau tidak mau belajar, tidak mau menyelidiki firman, bagaimana Tuhan mau buka? Enggak bisa. Tapi kalau kita menyelidiki, Tuhan kok begini sih? Apa sih? Ya mungkin bukan hari itu, nanti besok-besok atau mungkin lagi tidur, tiba-tiba Tuhan kasih ingat. Nah terus terang itulah yang sering kali terjadi dalam hidup saya. Ketika saya tidur Tuhan ingatkan begini, oh iya. Sehingga dengan demikian kita pun belajar. Banyak hal yang Tuhan mau buka. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan malas. Tuhan pembenci orang malas. Tuhan benci orang malas. Galilah firman Tuhan. Selidikilah firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sedapat yang bisa kita lakukan. Saya senantiasa berdoa, Tuhan, ajar saya mengerti firman dan belajar mempraktekkannya sesuai kehendak-Mu semampu saya. Kan kadang-kadang saya nggak mampu. Betul nggak? Harus begini. Saya ngerti ini harus begini. Tapi ada batas kemampuan saya. Nah yang saya nggak mampu itu saya minta tolong Tuhan supaya saya bisa. Karena saya bilang sama Tuhan, saya ini mau masuk surga, saya nggak mau mati konyol. Ngomong aja kan dia kan Bapak kita. Saya nggak tahu pernah saudara ngomong sama Bapak ya, Tuhan saya mau masuk surga, Tuhan saya mau diangkat. Pernah nggak ngomong gitu? Ngomong aja kan Bapak. Bapak kita dia itu kudus, dia mau kita bersama dengan dia. Kan Yesus berkata, minta. Makanya ya minta aja, Tuhan saya mau masuk surga Tuhan. Nah, Tuhan kasih saya mau masuk surga. Ini jalannya, aku jalan kebenaran hidup. Nah, jalan, yang mana Tuhan? Ya baca. Sehingga kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ingat, Yesaya sesuai Yesaya 60 tadi. Kau harus jadi terang bagi bangsa-bangsa.
Karena itu bangsa ini walaupun mereka dibenci oleh seluruh dunia, mereka taat kepada apa yang diperintahkan, menjadi berkat. Ya, termasuk bangsa kita ya. Bangsa kita ini kan membenci bangsa itu. Bahkan mengeluarkan kata-kata kutukan. Tetapi ketika bangsa ini dalam masalah, mereka datang, mereka tolong. Walaupun tidak diekspos secara menyolok. Karena banyak orang yang menentang, tapi kenyataannya mereka menolong. Nah, mereka tidak membenci orang yang membenci mereka. Kenapa? Karena itu Torah. Nah, kita belajar. Ya mungkin ada orang yang membenci kita, biar aja dia benci kita. Tapi kalau mereka butuh bantu, ya bantu aja. Ya. Jangan mengharapkan balasan ya. Kalau kita bisa bantu orang, bantu semampu kita. Dan jangan mengharapkan balasan. Balasan datang dari Bapa Yahweh. Karena kita mau mentaati firman-Nya. Karena itu ayat terakhir ini kita baca. Ya, marilah kita tetap juga mempelajari Torah ini, menjaga Torah ini, dan belajar melakukannya dengan benar. Ingat, Ruach HaKodes yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya akan memampukan kita bukan saja mempelajari firman-Nya, bukan saja menjaganya, tetapi terlebih melakukannya. Karena dengan melakukan firman itu, saudara dan saya tanpa sadar ataupun sadar sedang dipersiapkan menjadi generasi yang memperoleh kasih karunia. Sehingga kita ketika waktu ini datang, puji Bapa Yahweh, aku sudah ada bersama dengan Dia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.